Halo teman SMA, kembali lagi di Cerita SMA bersama saya Abu Yana dan sekarang kita sudah kedatangan narasumber yang inspiratif tentunya jauh-jauh dari Kepulauan Riau, yaitu bersama saya sudah ada Ibu Lili Rosnawati. Hai Bu. Hai Mas Abuy. Ya, Halo teman SMA. Saya mungkin boleh pantun sedikit ya boleh Mas Ibu. Abuy ya. Akan Kan dibuka langsung dengan dari pantun. Kepulauan Riau, tapi Siap. maaf mungkin masih nyontek juga sih. Pakai baju batik baru diganti. Cakep, Baju batik manis warnanya. cakep. Perkenalkan saya Lili Rosnawati. Salam hormat untuk semuanya. Luar biasa Ibu Lili. Ibu sehat Ibu, kabarnya Ibu? Sehat, alhamdulillah. Jauh-jauh Ibu dari Kepulauan Riau. Oh ya, taman SMA, Ibu Lili ini adalah pengawas SMA di Dinas Pendidikan Kepulauan Riau. Betul ya Bu ya? Ya betul. Nah pasti teman SMA nih banyak juga yang bertanya, sebenarnya pengawas sekolah ya, Ya. itu sebenarnya ngapain sih Bu? Pengawas sekolah kan sudah ada tugas untuk mengawasi sekolah-sekolah, bukannya tugas Dinas Pendidikan. Nah, tugas si pengawas ini sebenarnya apa? Ya, oke. Ya, jadi Mas Abu ya memang di kami sebagai pengawas ya di dalam tupoksinya itu adalah melakukan pembinaan, ya, pembinaan kepala sekolah dan guru, lalu juga melakukan pemantauan, ya, kemudian juga melakukan penilaian kinerja kepala sekolah dan guru, dan juga melakukan BIMLAT, bimbingan dan latihan. Ya, itu. Berarti pengawas ini membawahi atau mengawasi beberapa sekolah seperti itu. Ya. Kalau untuk kami yang jenjang SMA minimal satu pengawas itu 7 sekolah. 7 sekolah atau boleh minimal 40 orang guru, membawahi 40 minimal orang. Ya, membina 7 sekolah atau 40 orang guru. Ya. Berarti satu provinsi ada beberapa pengawas tergantung jumlah. Jadi kalau di tempat kami Dinas Pendidik di Provinsi Kepulauan Riau itu kami ada 7 kabupaten kota dan di masing-masing kabupaten kota ada pengawasnya masing-masing. Walaupun dengan jumlah yang bervariasi ya. Memang sih masih kurang, pengawas di daerah kami masih kurang. Seperti misalnya kami di Batam, saya pengawas SMA itu 6 orang ya, salah 6 orang. Kemudian dengan jumlah SMA itu sekitar hampir 70-an. Jadi saya sekarang mendampingi sekitar 14 SMA. Nah, sementara ada teman-teman di daerah Anambas misalnya itu pengawasnya hanya satu sekabupaten kota. Hanya ada satu orang. Satu. Natuna juga hanya 1 atau 2. Jadi memang masih kurang jumlah pengawas ya. Baik. Tadi kembali ke tupoksi sebagai pengawas, tentunya kan sekarang kebijakan Merdeka Belajar sudah jalan, bahkan sudah episode ke-21 sekarang. Nah, ada nggak Bu perubahan dari tupoksinya si pengawas itu ketika kebijakan Merdeka Belajar ini keluar? Kan yang kita tahu kebijakan Merdeka Belajar ini tuh ke sekolah, ke siswa, ke guru berdampaknya gitu. Ya. Nah, apakah ke pengawas itu berdampak juga terhadap tugasnya? Ya, pasti akan berdampak ya karena kan pengawas juga ada di dalam ekosistem pendidikan juga ya, bagian dari ekosistem pendidikan juga. Jadi secara tupoksi sih kita tetap tupoksinya dengan begitu, tapi bagaimana kita melakukan tupoksinya itu yang akan berbeda ya, menyesuaikan. Karena kalau kita lihat kan kebijakan Merdeka Belajar itu lebih kepada ini ya, kalau saya ngelihat sih Merdeka Belajar lebih kepada bagaimana interaksi antar semua komunitas belajar di ekosistem itu, suasana batinnya adalah suasana batin yang aman, nyaman, suportif ya, dan terutama berpihak kepada murid sebagai prioritas utama program Merdeka Belajar di situ. Baik, berarti di tupoksi tetap, tapi bagaimana menjalankan tupoksinya itu yang berdampak ya. Kemudian apakah dampaknya itu apa ya ke beberapa pengawas? Kan pastinya kayak misalkan guru aja ketika ada kurikulum Merdeka itu ada yang bisa mengikuti, ada yang enggak, kan tergantung usia gitu. Nah, kepada pengawas ini bagaimana Bu? Apakah para pengawas ini juga
ada faktor usia yang atau faktor-faktor lain yang sulit untuk beradaptasi terhadap kebijakan. Ya. Kalau dibilang faktor usia sih sebenarnya juga nggak terlalu ini ya, karena sih memang belajar itu kan sebenarnya tidak mengenal usia ya. Jadi kalau kita lihat di era Merdeka Belajar ini, pengawas itu diharapkan menjadi pengawas pemberdaya. Pengawas yang memang bisa memberdaya ya, menguatkan kepala sekolah, menguatkan guru, yang akhirnya nanti akan berdampak kepada penguatan hasil belajar di siswanya. Nah, karena kita sekarang adalah pengawas pemberdaya, berarti kan kita harus kuat dulu nih. Betul. Kita sendiri harus berdaya dulu, baru bisa kita memberdayakan, menguatkan kepala sekolah dan guru. Karena itu ya pengawas memang ya dituntut harus belajar terus. Belajar mengembangkan kapasitas diri sehingga nanti bisa menjadi pengawas pemberdaya di ekosistem sekolahnya. Ya memang ada beberapa ini juga ya, kita harus keluar dari zona nyaman gitu ya. Ya. Jadi seperti saya misalnya, saya juga tergolong tidak muda ya, saya juga umurnya sudah 55 ya, 55. Tapi saya berusaha belajar, terutama sekarang misalnya pengembangan digital, misalnya teknologi. Bagaimana saya supaya bisa membantu guru-guru dan kepala sekolah saya. Karena sebagai pengawas saya nggak bisa cuma bilang, saya cuma ngomong gitu ya. Bapak Ibu kepala sekolah dan guru, sekarang zamannya era digital, kita harus mengembang. Tapi saya sendiri tidak menunjukkan contoh itu, dan itu kan tidak bakal pasti didengar atau diikuti oleh kepala sekolah dan guru-guru kita. Jadi saya harus jalan duluan. Saya harus ngasih contoh dulu, seperti ini loh misalnya yang bisa kita lakukan dengan digital misalnya. Terutama kan sekarang dalam mendukung era Merdeka Belajar, di mana kita pembelajaran yang berpusat pada siswa, pembelajaran yang menyesuaikan dengan capaian peserta didik ya. Nah itu butuh ini juga ya, penguatan teknologi juga supaya itu lebih efektif, lebih efisien lah. Walaupun secara manual bisa, tapi dengan teknologi ini akan lebih efisien dan lebih efektif gitu. Berarti satu contoh. Ya, sebelum guru yang diubah, pengawasnya dulu nih harus mau berubah ya, gitu Bu. Betul. Mengikuti zaman. Ya. Mantap ya, berarti ada perubahan paradigma pengawas juga ya. Selain perubahan paradigma pembelajaran, ada perubahan paradigma pengawas juga di kebijakan Merdeka Belajar ini. Keren sih Bu. Berarti mulu saya. Tadi Ibu bilang pengawas itu harus mau memulai dulu. Ya kan, harus menjadi berarti contoh. Nah, apakah ada indikator pengawas untuk pemberdaya ya? Pengawas pemberdaya itu. Nah, apa aja Bu? Apakah ada ketentuan pengawas pemberdaya itu harus melek digital, harus bisa memahami konteks digital dengan baik atau seperti apa Bu? Pengawas pemberdaya itu pertama indikatornya bisa kita lihat seperti tadi yang saya sampaikan, kita harus harus bisa ngasih contoh dulu. Jadi artinya kita harus bisa mengembangkan diri dan orang lain. Pertama kita mulai dari situ dulu ya. Sebagai pemberdaya berarti kita harus mengembangkan diri kita dulu, baru kita bisa mengembangkan diri orang lain. Itu yang pertama, indikator yang pertama. Lalu yang kedua, pengawas pemberdaya juga harus punya kepemimpinan pembelajaran yang kuat. Karena di sinilah kepemimpinan pembelajaran yang kuat itu adalah bagaimana kepemimpinan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, kalau pengawas sudah punya kepemimpinan pembelajaran yang kuat, ini akan bisa mendorong, akan bisa juga menguatkan kepala sekolah juga punya kepemimpinan pembelajaran yang kuat, yang nanti juga akan menggerakkan guru-guru supaya juga punya kepemimpinan pembelajaran yang kuat. Sehingga demikian keberpihakan kepada murid itu akan lebih terasa, dan dampak terhadap peningkatan hasil belajarnya juga akan lebih berdampak. Nah, lalu tentunya juga ada juga nanti indikator di dalam bagaimana kita sebagai kepemimpinan manajemen sekolah, kemudian juga kepemimpinan dalam pengembangan sekolah itu tetap ya sebagai pengawas. Pengawas itu kan salah satu juga kepemimpinan ya, selain kepala sekolah di dalam ekosistem pendidikan. Sip.
Berarti nanti kita bahas satu-satu dulu Ibu. Ya. Terkait indikator pengawas pemberdaya. Jadi mulai dari pengembangan diri tadi. Pengembangan diri dan bahkan orang lain. Jadi bukan hanya pengembangan diri sendiri tapi orang lain. Itu mungkin apa yang sudah Ibu lakukan? Mungkin bisa jadi praktik baik nanti ke pengawas di daerah lain. Apa sih yang sudah Ibu lakukan untuk pengembangan diri dan orang lain di tempat Ibu? Ya, oke. Ya, jadi kalau di pengembangan diri tadi juga sudah saya sampaikan, saya misalnya dalam hal memberikan contoh pemanfaatan digital, ya, saya yang harus jalan duluan, saya yang harus belajar dulu sehingga saya bisa ngasih contoh seperti apa sih kita memanfaatkan digital dalam pengelolaan sekolah, pemanfaatan digital dalam pembelajaran, terutama kan sekarang di dalam kurikulum Merdeka ini salah satu prinsip pembelajaran yang utama di situ adalah pembelajaran yang berpihak pada murid, pembelajaran yang menyesuaikan dengan tingkat capaian peserta didik. Nah, di situ saya berusaha belajar dulu bagaimana membantu guru supaya nanti lebih mudah menerjemahkan prinsip yang ini. Ya. Jadi saya cari referensi, saya belajar digital yang bisa mempermudah itu, kemudian saya cari referensi seperti apa misalnya melakukan asesmen awal ya, karena salah satu langkah awal untuk bisa pembelajaran terdiferensiasi itu adalah melakukan asesmen awal. Nah, seperti apa sih strategi asesmen awal? Nah, sementara kalau kita baca-baca di panduan sih ada ya panduan pembelajaran, tapi belum terlalu banyak contoh. Yeah. Jadi saya coba cari referensi luar dan ternyata saya menemukan juga referensi yang luar biasa. Jadi saya menemukan semacam harta karun gitu ya. Kalau saya paling senang kalau dapat buku yang bisa membantu saya gitu ya. Nah, dari situ saya berikan contoh kepada guru dan ketika melakukan bimbingan dan latihan kepada guru, saya simulasikan seperti ini Bapak Ibu strategi asesmen awalnya. Ya, lalu langkah diferensiasinya seperti apa. Nah, kalau Bapak Ibu lakukan manual seperti ini, tapi mungkin akan lebih efisien kalau kita misalnya menggunakan teknologi, misalnya pakai Padlet, pakai Menti, pakai yang lain-lain. Bahkan saya belajar bikin game sederhana gitu ya, bikin game sederhana yang ternyata bisa digunakan juga sebagai salah satu strategi asesmen awal. Jadi nggak terasa murid pun senang, murid belajarnya senang gitu kan. Dan tidak membosankan. Ya, itu saya beri contoh. Ketika Bimlat saya kasih contoh, ini games bikinan saya sendiri. Saya bilang ya mungkin Bapak Ibu bisa contoh nanti sebagai salah satu strategi asesmen awal. Nah, itu yang saya lakukan dalam rangka kapasitas mengembangkan diri dan sekaligus nanti hasil pengembangan diri saya sharingkan kepada kepala sekolah dan guru. Dan itu yang bisa mengembangkan orang lain. Ya, betul. Itu menarik, berarti selain mendapat pelatihan ya tadi atau apa ya, BIMTEK dari pusat mungkin ya atau dari dinas, untuk Ibu sendiri Ibu juga mencari referensi lain, mencari jadi kayak otodidak juga ya. Iya, belajar sendiri, belajar dari YouTube, belajar. Bahkan saya berani, kalau dulu mungkin tidak terfikirkan oleh saya ya, saya akan belajar jadi misalnya trainernya Microsoft misalnya gitu ya. Itu mungkin bakal nggak kepikir sama saya karena tadi Mas Abuy mengatakan ada nggak faktor usia gitu ya. Sementara kan orang berpikir kalau sudah usia lanjut kayaknya teknologi agak susah gitu ya. Gaptek ya, dan mohon dimengerti kalau kami gaptek itu karena kami sudah tua gitu ya, sudah usia lanjut. Dan kalau saya tidak beranggapan begitu, saya justru usia tidak jadi masalah bagi saya asal kita punya kemauan ya. Jadi akhirnya saya ngambil tantangan untuk ikut yang trainer Microsoft dan lulus, terus saya kolaborasi dengan guru-guru saya, guru binaan saya untuk kami sama-sama buat kelas ya, karena kan syaratnya setelah itu kan kami harus mendesiminasikan kepada guru-guru yang lain. Nah, itu salah satu yang tantangan yang saya berani ngambil tantangan keluar dari zona nyaman. Nah, dari situ saya punya kepercayaan diri. Umur ternyata tidak jadi masalah sebenarnya belajar teknologi. Jadi jangan pakai excuse pakai apa ya, umur untuk jadikan alasan kita tidak. Itu stigma di masyarakat. Rata-rata sebenarnya bukan karena nggak bisa, tapi hanya nggak mau belajar gitu. Mungkin, saya kan sudah tua, saya udah. Mungkin kita lebih pelan ya daripada anak muda ya, tapi bisa. Bukan berarti kita nggak bisa gitu. Asal mau tadi. Mantap sekali. Baik, terus kemudian ke indikator selanjutnya yaitu kepemimpinan pembelajaran. Kalau di tempat Ibu
Apa aja Bu yang dilakukan untuk kepemimpinan pembelajaran ini? Nah, kalau di kepemimpinan pembelajaran ini kan memang salah satu yang utama yang mau kita ini kan adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid ya. Bagaimana bisa kita mendampingi guru dan kepala sekolah agar bisa mengembangkan pembelajaran yang berpihak pada murid mulai dari perencanaannya sampai ke implementasinya. Nah, di sini sih beberapa strategi kita sih sudah melakukan BIMLAT ya. Kalau saya sudah sering melakukan BIMLAT, memberikan contoh-contoh bagaimana melakukan strategi asesmen awal karena struggle-nya guru-guru kita itu sekarang seperti apa sih Bu? Asesmen awal itu sementara misalnya kelas kami jumlahnya 50 siswa gitu ya. Ada yang bahkan sampai ada salah satu sekolah tuh sampai 59 siswa. Banyak gitu ya Bu, gimana kita harus mendiferensiasi gitu ya. Gimana kami harus melakukan asesmen awal dengan jumlah siswa yang demikian banyak gitu. Nah disitulah saya sebagai pengawas berusaha untuk menerjemahkan kebijakan ini menjadi sesuatu yang sesimpel mungkin, sesimpel mungkin bagi guru sehingga mudah untuk diterapkan. Karena kita juga tahu ya guru punya banyak ini ya, lumayan berat tugasnya, belum lagi ditambah dengan kalau jumlah siswa yang kelas besar seperti tadi, belum lagi dengan beban mengajarnya yang banyak ya. Ada yang 30-an jam, ada yang bahkan 40 lebih jam ya, dengan beban mengajar yang seperti itu ya. Saya sebagai pengawas berusaha membantu meringankan guru-guru ini. Saya terjemahkan seperti apa sih langkah yang sesimpel mungkin bisa dilakukan oleh guru. Saya kan belajar terus saya sharingkan ada beberapa pilihan dari yang sesimpel mungkin tanpa persiapan khusus kita bisa lakukan sampai yang memang nanti ada strategi-strategi yang membutuhkan persiapan lebih khusus. Nah ini kita sesuaikan dengan kemampuan dan kesiapan guru. Kalau guru yang memang belum terlalu siap, dia mampu melakukannya mudah-mudah dulu, simpel-simpel dulu, gak apa-apa itu dilakukan. Sambil nanti kalau sudah nyaman, terus mereka berkembang lagi, mampu melakukan lagi yang butuh persiapan lebih banyak, mungkin diferensiasi yang lebih sedikit kompleks. Nah itu ya kita kan butuh waktu ya. Mas Bui ya, ini ya di perubahan ini ya, ini perubahan yang masa transisi ya, gak bisa cepat seperti membalik telapak tangan. Kita butuh kesabaran, kita butuh proses panjang. Kita juga tidak bisa berharap bahwa guru itu begitu saya BIMLAT, misalnya saya kasih bimbingan latihan, terus besok langsung berubah. Tidak bisa begitu juga ya. Yang mungkin ada yang bisa langsung menerapkan, tapi mungkin ada yang berkali kita harus dampingi lagi. Kita beri masukan lagi, kita dampingi lagi. Gitu. Dan kemudian nih Mas Bui ada yang penting nih di sini. Jadi ketika saya BIMLAT ke guru-guru, saya diskusi di situ, saya memberikan simulasi bagaimana strategi asesmen awal dengan cara yang simpel, misalnya ya pakai telapak tangan gitu ya, pakai jari tangan. Oke, misalnya kita belajar tentang konsep apa gitu ya. Nah, untuk bisa tahu anak itu pemahaman awalnya seperti apa, cukup misalnya pakai angkat jari. Jari 1 belum paham, jari 2 paham sedikit, jari 3,5 paham, jari 4 paham sebagian besar, jari 5 sangat paham. Kayak survei gitu berarti ya Bu? Secara cepat, ya kan asesmen awal. Langsung gitu. Langsung, oke angkat jari 1, 2, 3. Jadi kita tinggal lihat ya, anak-anak berapa yang angkat jari 1, 2, 3, dan 4, 5. Lalu kita hitung, oh berarti nanti langkah selanjutnya kita kelompokkan nih. Anak yang mungkin masih jari 1, 2, ya jangan angkat jari 1, 2, 3 itu kita kelompokkan. Kemudian ada yang sudah jari 4, 5 itu yang nanti kita kirim ke setiap kelompok itu untuk jadi tim ahlinya, jadi tutor sebaya di situ untuk membantu mereka. Nah itu sudah diferensiasi. Nah saya berikan simulasi seperti itu. Lalu minggu depan saya datang lagi dengan guru yang sama, terus mereka mengatakan begini sama saya, Bu, kami sudah menerapkan yang Ibu simulasikan kemarin ke kelas, tapi ternyata Bu, ketika kami sudah bagikan kelompok, anak yang jari 3, 4 dan segala macam udah di kelompok, terus nanti dia ngomong sama temannya gini, aku sebenarnya nggak bisa loh, walaupun saya ngangkat jari 4 gitu. Saya sebenarnya nggak bisa, padahal dia ngangkat jari 4 gitu kan. Nah jadi di situ saya belajar juga dengan guru. Jadi ketika saya memberikan BIMLAT sharing seperti itu, saya juga belajar dari guru-guru ini. Oh ternyata kita itu bukan hanya harus tahu bagaimana strateginya saja, strategi asesmen awal, strategi tentang pembelajaran diferensiasi, paham tentang kurikulumnya,
Tetapi ada hal yang mendasar rupanya yang mungkin harus kita benar-benar perhatikannya adalah gimana membangun lingkungan belajar di kelas itu yang aman, nyaman. Interaksi, hubungan relasi guru dan murid itu ada trust, ada rasa percaya bahwa kalau saya nggak bisa, guru tidak akan marah. Kalau saya salah, guru tidak akan marah. Nah ini yang perlu dibangun rupanya supaya karena kan ternyata anak-anak itu nggak berani tampil apa aja di depan guru. Anak itu takut salah di depan guru, takut dicap nggak bisa di depan guru. Akhirnya mereka nggak berani jujur. Ketika asesmen awal tuh mereka nggak berani jujur. Bahkan beberapa guru yang saya tanya, ada yang saya via WA saya tanya gimana kondisinya, gimana kendala di asesmen awal atau diferensiasi. Jadi ada guru yang mengatakan, saya Bu kalau asesmen awal setiap kali memberikan asesmen awal saya harus berkali-kali mengingatkan ke anak, nak tolong jujur, tolong jujur, tolong jujur karena ini gunanya untuk membantu kalian gitu. Tapi anak itu masih ada rasa khawatir, takut. Akhirnya dia asesmen awal dia ngelihat kerjaan temannya dan itu bukan hasil yang menggambarkan dia pikir apanya. Nah dari situ saya refleksi bersama dengan guru, hal mendasar yang harus kita perbaiki selain kita belajar tentang strategi, belajar tentang kurikulum adalah ini. Membangun dulu lingkungan yang aman, nyaman, supportive. Jadi anak tuh harus merasa yakin, merasa gurunya akan selalu ada ketika dia nggak bisa. Jadi jangan khawatir. Nah itu yang kayaknya butuh proses panjang ya Bu. Ya itu sama kayak sekarang tuh di media sosial lagi rame meme tentang gurunya bilang, ayo siapa yang nggak ngerti boleh tunjuk tangan. Nah, biar ada yang tunjuk tangan, makanya perhatiin. Betul itu Mas Wi, itu betul. Jadi ini yang memang akhirnya di sini saya ke guru-guru selalu bilang gini, untuk memulai pembelajaran yang menyesuaikan dengan capaian peserta didik, pembelajaran berpusat pada siswa, mulailah dengan pertama kali jangan marah kalau anak nggak bisa atau anak salah. Itu dulu, langkah itu dulu, sehingga anak merasa nyaman, aman, dia percaya gurunya akan mendukung dia kalau dia nggak bisa. Kadang-kadang kan secara ngomong tapi ada hal-hal yang secara implisit maksudnya suasana batin nggak bisa nggak bisa dibohongin. Jadi ketika anak itu sudah dapat itu, dia akan mudah mau asesmen awal, mau diferensiasi kita tinggal ini. Karena belajar strategi itu lebih gampang, mudah ya. Tapi yang ini nih yang sulit yang membangun itu rasa itu. Rasa aman nyaman. Jadi saya kalau saya ngelihat merdeka belajar itu di sini justru kuncinya merdekanya. Ketika kita belajar dalam suasana aman, nyaman, siapapun ya, antara guru dengan siswa, hubungan guru dengan siswa harus ada aman, nyaman, anak merasa didukung sehingga dia tidak takut salah gitu kan. Kemudian juga hubungan antara kepala sekolah dan guru juga ada rasa aman, guru tidak merasa terbebani, guru nggak merasa khawatir kalau salah nanti kena marah kepala sekolah misalnya ya. Termasuk saya sebagai pengawas, saya kepada kepala sekolah, saya kepada guru, itu juga harus membangun rasa aman itu. Jadi merdeka belajar itu bukan hanya di administratifnya, bukan hanya di perubahan cara mengajar, strategi pembelajarannya, tapi lebih kepada bagaimana suasana batin, instruksi yang dibangun, lingkungan belajarnya itu yang benar-benar aman, nyaman, sehingga semua mulai dari kepala sekolah, pengawas, guru, sampai ke murid itu merasakan dukungan ini. Kalau mereka nggak bisa, selalu ada yang bantu. Tuh, keren banget. Ya berarti esensi merdeka belajar memang memberikan rasa aman untuk siswa maupun guru untuk belajar. Bukan yang kayak itu sebenarnya udah lama sih Bu, dari zaman saya sekolah pun begitu. Jadi kalau ada yang nggak ngerti langsung dicap, wah kamu nggak merhatiin. Betul, emang harus diubah itu dan butuh proses tadi yang Ibu bilang. Butuh proses merubah mindset guru, mindset anak juga karena anak pun sudah terlalu bertahun-tahun polanya seperti itu. Model pengawasan di era merdeka belajar dalam yang saya sebut dengan RM Subuh.